Ini praktek. Oke lur. Nanti akan saya tampilkan di paling depan. Coba diulang yang agak kencang Pak. Kaper dan belalang mati kena kabriotop. Coba. Kaper, belalang, lalat hijau, semuanya mati ketembak sama kabriotop. Bisa dicamkan itu. Terima kasih, alhamdulillah kita dapat tambahan ilmu di sini dan juga tentunya kita datang ke sini itu juga disambut sama beliau dan kita juga ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua Sobat Bocah Belajar Tani. Kali ini saya berada di Rembang, berada di lahan milik Pak Narji. Ya. Pak Narji, saya ditemani juga Mas Bos Roni, ini bosnya konstruksi. Hari ini saya berada di lahan bawang merah yang notabene sudah menjelang panen lur. Ini usianya 45 HST. Dan ini saya ceritakan sedikit dari awal pola lahan sudah mengikuti SOP-nya Bocah Belajar Tani, juga obat-obatan termasuk nutrisinya. Hanya benihnya yang bukan referensi Bocah Belajar Tani. Ini benih apa Pak? Sarmo. Sarmo. Sarmo itu dari Kabupaten Brebes. Brebes. Oke lor, jadi sedikit saya jelaskan. Pak, saya datang ke sini tujuannya bukan mau muji tanamannya jenengan, tapi saya ke sini banyak akan memberikan saran untuk tanam ke depan. Jadi singkat cerita seperti ini lor. Beliau ini nanti akan juga diceritakan tentang kronologi tanam, tapi yang jelas beliau sempat datang ke rumah atau gubuk Bocah Belajar Tani di Widang Kabupaten Tuban untuk sedikit sharing tentang cara tanam bawang merah. Dan terbukti kali ini tanaman beliau alhamdulillah selamat. Ini saya anggap selamat karena sampai 45 HST ini sudah ngumbi, sudah layak jual. Kalau ada pun penebas layak ditebaskan. Memang banyak keluhan atau banyak kritikan yang nanti kemungkinan akan saya layangkan buat tanaman Bapak ini. Pak, sedikit diceritakan, ini benih berapa? Ini tanaman benih 300 kilo. 300 kilo? Ya. Benihnya Sarmo ya? Sarmo. Sarmo. Tapi cuma yang kecil itu enggak saya tanam, terlalu kecil. Terlalu kecil? Ada 11 kilo. Ada 11 kilo, berarti total sekitar 289 kilo. Oke, pertanyaan kedua. Kenapa enggak berani tanam tajuk, Pak?
Tajuk itu karena saya sudah pesen sama itu siapa Bang Hendy. Ya, itu karena tidak ada rute yang lewat Rembang. Oh, Gara-gara itu. ceritanya seperti itu, Lur. Ah, Jadi ini buat Mas Bos tajuk. iya, Bapaknya ini sudah jujur sekali, Lur. Jadi karena nggak ada rute pengiriman ke arah Rembang begitu. Iya, Jadi nggak jadi tanam itu tajuk. saya sudah kontak sama bos Tajuk. Sudah kontak sama bos Tajuk. tajuk. Iya. Oh, gitu. Oke, jadi keluhannya tidak berani tanam tajuk karena tidak ada pengiriman benih ke sini untuk tajuk. Iya, nggak ada rute putar. Oke, nanti disampaikan ke ownernya tajuk. Baik, yang ketiga, Pak. Ini menggunakan fungisida apa saja? Fungisida Manset cuma 2. Manset sama Cabriotop. Enggak ada yang lain. Enggak ada, enggak pakai apa-apa. Durasi spray Durasi spray itu ya 4 hari sekali. 4 hari sekali durasi spray. Sini sering hujan, Pak ya? Ya sering, kalau hujan saya selalu nyepray. Kalau hujan selalu nyepray, dan saat ini juga ini baru sekitar 15 menit diguyur hujan. Seperti itu, Lur. Jadi sedikit saya jelaskan untuk serangan jamur sampai 43 ini baru muncul ada serangan jamur. Yaitu trotol di pangkal batang. Tapi tidak menyeluruh, masih terkendali dan sudah kelihatan ada perbaikan atau kering. Kemudian, Pak, di sini lahan tak ada hujan ya? Ya, Lahan tak ada hujan. Dan Pak, ini sekedar untuk ke depan, karena di sini lahan tak ada hujan, lahan seluas ini sayang sekali, Pak. Gotnya hampir 1 meter lebih, hampir 1,5 meter, ada yang hampir 2 meter lebarnya. Yang itu hampir 2 meter. Ini pemborosan lahan menurut saya, karena di sini saya lihat drainasenya sangat bagus karena tanahnya itu ada kemiringan itu hampir 35 derajat. Jadi kalaupun mau hujan lebat tidak akan tergenang. Jadi lebih baik besok kalau tanam menghemat lahan itu gotnya kecil-kecil saja, Pak. Ini Ya. kalau saya rasa 40 cm cukup, Pak. ya setuju. Terus untuk sisi kedalaman got sudah baik, hanya terlalu lebar saja untuk gotnya. Jadi besok bisa dibikin agak sempit, Pak. Jadi menghemat lahan. Oke, ya. Karena satu kali pola tanam, itu kalau satu lokasi itu semakin banyak yang kita tanam itu perawatannya juga hampir sama, Pak. Dengan kalau kita ngerawat segini, dengan kita agak rapatkan, katakanlah ini benih 3 kuintal, dengan benih 4 kuintal itu, untuk perawatan fungisidanya itu tidaklah selisihnya banyak, Pak. Jadi tenaganya juga sama. Nanam banyak jalannya sama, nanam sedikit jalannya tetap sama, Pak. Karena rutenya jauh dari rumah. Ini menghemat lahan. Terus yang kedua, ini untuk kritikan lur ya. Lahan bersebelahan dengan kacang-kacangan itu rawan hama grandong juga ulat. Terus juga ini dari segi pertumbuhan daun. Pertumbuhan daunnya tinggi tapi kecil. Jadi ini bisa dari unsur pupuk yang diberikan itu kebanyakan N, kurang P dan K. Kurang P dan K. Jadi kemarin menggunakan pupuk apa, Pak? NPK itu cuma 60 kilo. NPK-nya 60 kilo dari total keseluruhan. Iya. Benih 289. Itu 60 kilo. Terus yang lain? ZK 50. YK 50 kilo. Terus Pak? KCL juga 50 kilo. KCL 50 kilo. Berarti 160 kilo. Ya udah. Pupuk dasar enggak? Pupuk dasar pakai Poskat Jokowi sama Pertipos. Ponska Jokowinya berapa? 50 kilo. 50 kilo. Pertipos 50 kilo. Berarti 260 kilo pupuknya total. Nah, besok Pak, ini karena saya melihat dari kontur tanah di sini, ini sebenarnya settingannya bisa dirubah. Besok itu kita mending hentikan untuk
Punska Jokowinya, kita mending belikan vertiposnya yang dibanyakin di awal pupuk dasar. Untuk Punskanya tidak perlu. Terus untuk kaliumnya, YK dan KCL-nya itu kan tadi hampir 1 kuintal. Yeah. Itu menurut saya juga kurang tepat karena diberikannya setelah generatif. Jadi lebih baik kita untuk pembelian ke YK dan KCL-nya itu bisa dikurangi 50%, diganti dengan NPK 16 saja. Karena ini cocok tanahnya ini, saya lihat serangan jamur untuk jamur yang menyebabkan muler minim Pak di sini. Seperti itu. Kemudian dari segi olah lahan ini sedikit banyak sudah mengikuti SOP-nya Bocah Belajar Tani, hanya saja saya kemarin tidak sempat sidak lahan untuk pembentukan bedengannya, jadi memang bersih lur dari jamur. Tapi untuk lebar got dan gulmanya atau rumputnya masih perlu dikoreksi. Ini rumput itu kita maksimalkan pemberantasan di saat olah lahan. Dan ini di pematang, ini sekelilingnya ini ada pematang lebih tinggi daripada bedengan, hampir sama dengan bedengan. Itu baiknya juga disterilkan dari rumput. Karena bunga rumput yang ada di pematang, itu jika terkena hujan, dia akan turun ke lahan, itu akan jadi sumber benih rumput ke depannya. Juga saat itu juga. Jadi, ini dibersihkan untuk pematang. Kalaupun mau ditanam, nanti kita bersihkan dulu, bisa menggunakan herbisida pratumbuh sebelum ditanami. Nanti selama pola tanam bawang merahnya itu jalan, gulma di pematang juga kurang, sehingga mengurangi daripada gulma atau rumput yang singgah di lahan kita. Dan itu nanti paling 2 kali tanam kita nanti ke depannya sudah sangat ringan Pak untuk pemberantasan rumput. Seperti itu. Kemarin menggunakan herbisida apa Pak untuk awal tanam? Sama sekali tidak menggunakan herbisida. Sama sekali tidak menggunakan herbisida. Ini petani bijak. Tidak menggunakan herbisida, tapi harus ada kekuatan fisik untuk pembersihannya, berarti manual lur, dicabut. Nah itu tukang nyabutnya itu ada di sana. Oh tukang nyabut, ada mempet Mas. Jenora ketoke. Oh aku sing rodok ini. Ben ketoke kok rukun ngono lho. Jadi untuk pemberantasan gulma ternyata Pak Narji ini masih menggunakan metode cap jempol dan cap tangan lur. Itu juga ampuh, tapi butuh tenaga dan biaya yang lebih daripada kita menggunakan herbisida. Nah, untuk penggunaan herbisida sendiri itu sebenarnya itu sudah bukan organik Pak, tapi kimia. Kalau kita pakai cap tangan itu masih organik Pak. Pasti pakai organik. Saya tidak mengharamkan petani organik, tapi saya juga tidak menganjurkan petani yang konvensional menggunakan kimia tapi berlebih dan tidak menselaraskan atau tidak mengimbangi dengan pemberian kompos. Saya rasa kalau di sini karena masih banyak peternak, mungkin kompos juga tidak begitu sulit karena ini lokasinya tepatnya di desa Sudo, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Saya datang ke sini selain saya sidak lahan beliau Pak Narji, juga sebagai balasan Anjang Sono karena Pak Narji sudah 2 kali datang ke tempat saya, ke gubuknya Bocah Belajar Tani. Dan baru kali ini Bocah Belajar Tani datang untuk sidak lahan beliau, dan ternyata memang masih banyak yang perlu dikoreksi untuk tanam ke depan. Dan saya akan berikan tantangan buat Pak Narji untuk berani tanam tajuk untuk periode tanam yang akan datang. Berani Pak? Siap. Berani? Berani. Berani. Karena
Di Kabupaten Rembang ini, khususnya di Kecamatan Sulang, Desa Sudo ini, banyak petani itu takut tanam tajuk karena dibayang-bayangi petani senior yang dari Pati dan Brebes bahwasannya tanam tajuk itu sulit. Jika sudah gagal tidaklah dapat diambil sedikit pun. Tapi kalau tanam benih dari Brebes, terutama yang Brebes, Sarmo dan lain sebagainya itu katanya masih bisa sedikit banyak bawa pulang. Berani membuktikan Pak kalau nanti kita tanam tajuk? Siap. Nah, ini petani yang penuh dengan keyakinan. Tapi tetap Pak, metodenya harus dirubah. Ya. Ini bedengan jangan terlalu lebar. Ya, nanti diproses ulang. Diproses ulang, jangan terlalu lebar. Bikin sempit aja Pak. Menghemat lahan. Karena ini lahannya sangat prospek. Juga cuaca yang mendukung, anginnya juga lumayan. Karena tanam bawang merah itu, jika lokasinya itu anginnya agak sedikit semilir, itu akanlah sangat potensial. Karena dari segi penyakit, terutama jamur itu biasanya sedikit Pak. Didukung juga karena di sini itu tidak jauh dari pantai, anginnya kenceng dan hembusannya itu kadarnya itu basahnya tinggi sehingga jamur juga tidak betah. Didukung lagi di sini itu lahan masih sangatlah asri dari segi kompos dari pohon-pohon daun-dedaunan ini sangat tinggi tuh. Jadi dimanapun tempat dulur berada kalau punya lahan yang seperti ini maksimalkan pola tanamnya juga olahannya. Seperti itu Pak. Ini bawang merah rencana mau ditebaskan atau mau disayur Pak? Mau disayur Sendiri. Oh, nggak habis Pak ini 2 tahun kalau disayur sendiri. Jadi perlu dijual lur, karena kilas cerita menurut beliau sapinya ditukarkan benih bawang merah. Betul. Ianya pelan sekali Pak. Ya, betul. Jadi kalau tidak mengikuti SOP-nya dan gagal, boleh dijewer nanti sama ibunya. Alhamdulillah bapaknya ini jadi petani yang tekun, rajin, jadi masih mau pakai cara manual untuk segala sesuatunya. Bahkan ini lahan tak ada hujan, jadi disiramnya dipompa dari sungai, yang notabene sungai itu juga air artesis atau air resapan juga air hujan Pak ya? Iya. Bukan air dari sumber mata air gitu bukan Pak? Bukan. Bukan mata air tapi dari resapan air hujan sungainya. Dan di sini juga dikelilingi oleh waduk. Namanya waduk? Embung. Oh, embung. Embung Banyu Kuwung. Embung Banyu Kuwung. Dan Ya. saya rasa ini bukan embung Pak. Kalau embung itu Ya, waduk sama saja. kecil volume. Ini sangatlah luas loh. Nanti kita tampilkan kita itu perjalanan melewati waduk itu lewat jembatan itu jembatan Siratul Mustaqim. Sangat ekstrim. Sangat ekstrim, jadi hanya lebarnya itu 1 meter dan panjangnya hampir 100 meter lebih. Dan sangat dalam sekali. 250 meter tanpa dipagar. Kedalamannya hampir 6 meteran. 6 meter. Hampir 6 meter kedalaman. Jadi kalau kita nyemplung di situ apalagi pakai gaya batu, Wow. dijamin langsung wassalam lur. Alhamdulillahnya karena notabene bocah belajar tani dan Mas Roni ini kalau dibilang kalap nggawan lur. Jadi kita itu hidup di tepi Bengawan Solo yang dari masa kecil kita itu main airnya di Bengawan Solo yang super ekstrim. Jadi kita agak sedikit Biasa. bukan sombong Mas, agak sedikit berani lah. Bukan biasa tapi sedikit berani. Oke lor, seperti itu sedikit banyak itu ilmu yang bisa kita bagikan buat dulu semua. Semoga Pak Narjinya besok bisa tanam akan lebih baik dan tidak mengulangi dari sisi kesalahan yang dilakukan saat pola tanam kali ini. Itu penting karena pengalaman yang dilalui itu adalah guru yang tiada nilainya. Nggih.
Betul. Betul terus Bapak ini gimana? Yang jelas butuh keyakinan Pak ya. Iya. Keyakinan itu penting Pak. Yakin. Nah ini sedikit juga ini entah ini bisa dikatakan mitos atau memang ini nyata lur. Beliau waktu datang ke rumah itu sedikit cerita tentang minta resep obat-obatan itu saya cuman bilang begini. Apapun yang diaplikasikan yang dibeli Bapak asalkan tujuannya untuk merawat tanaman dan itu didasari dengan rasa ikhlas dan yakin bahwa kita itu masih diberi rezeki sama yang kuasa, maka itu akan manjur. Bahkan beliau saya rasa tidak digunakan. Bahkan ini insek pun beli tapi tidak dipakai. Iya. Beli tidak dipakai, hanya ditakut-takutin loh. Kalau ulatnya hinggap, maka akan saya berantas dengan ini. Jika kamu tidak mau saya berantas, jangan singgah di lahan saya. Ternyata itu betul loh. Di sini lahan campur kacang, campur timun, campur segala macam cabai. Itu yang biasa notabene hamanya full. Tapi ini bersih dari gerandong. Bersih dari hama-hama lain. Hanya ada ulat itu pun tidak ngabisin satu lahan, hanya beberapa. Dan hanya ditimang-timang sama Bapak ini. Kamu cepat besar, cepat jadi kaper, nang pergi dari lahan. Iya. Itu kita itu benar-benar ini bisa kita anggap jadikan penelitian karena ini Mas, saya juga kaper itu sebenarnya mati sama kabriotop asal ketembak. coba agak sini Pak, Nah, coba dijelaskan biar terang. kaper, ya yang namanya kaper itu mati kena kabriotop. Ini Asal waktu terbang itu kita nyepray. bukan seperti sebentar Pak, Jadi keyakinan saya telurnya pun hancur kena kabriotop. sebentar Pak. Ini statement Bapak ya, Ya. testimoni Bapak. Ini dipertanggungjawabkan loh Pak, Oh, tanggung jawab ini. Saya yang membuktikan ini. dibuktikan. Iya. Di tanaman apa saja Pak? Bawang merah sama kacang itu. Belalang juga mati. Kaper Pak sama belalang. Kaper, belalang mati semua kena kabriotop. Bahkan lalat yang besar itu apa jenisnya, lalat apa itu? Wis Kalau pokoknya jenis lalat hijau itu ya. Iya. Nah. Lur, sedikit ada tambahan ilmu lur. Kaper lalat kena kabriotop mati lur. Sebenarnya tidak nyambung Pak. Tapi ini kan pengalaman petani lur. Jadi kita juga tidak bisa walaupun ini saya sangkal ini salah Pak. Iya. Tapi bukti Tapi kenyataan itu diterima. Bisa diterima karena ini praktek lur. praktek. Bukan teori. Iya, bukan teori. Jadi teori saya boleh dibantah Pak. Saya tidak akan menyangkal karena ini praktek. Oke lur. Nanti akan saya tampilkan di paling depan. Coba diulang yang agak kencang Pak. Kaper dan belalang mati kena kabriotop. Coba. Kaper, belalang, lalat hijau, semuanya mati ketembak sama kabriotop. Bisa dicamkan itu. Terima kasih. Alhamdulillah kita dapat tambahan ilmu di sini. Dan juga tentunya kita datang ke sini itu juga disambut sama beliau. Dan kita juga ketemu kontur tanah dan lahan yang hanya bersebelahan, hanya kurang dari 50 meter itu berbeda karakter loh. Yang di sini itu warnanya agak sedikit coklat, keputihan. Saya bilang itu sedikit padas. Dan yang di atas sana itu hanya beda selang, nggak ada 50 meter itu warnanya hitam pekat seperti tanah di Nganjuk. Walaupun di sini tak ada hujan. Ini yang saya temukan di Rembang, Kecamatan Sulang, desanya Sudo. Sudo. Sudo itu susu neng dodo, Pak. Betul. Oh, Ya. ngono. Itu yang dibawa ibu-ibu itu yang membesarkan saya. Ini, Ya. Lur, Nah. ini cuma bercanda, Lur. Desanya Sudo, susu neng dodo, ngono. Aduh, wes. Kacau. Nah, kalau sulangnya Susune hilang. susu nih hilang Nah. nyentel neng dodo, wah wes kacau iki. Oke, terima kasih buat dulur-dulurku sobat bocah belajar tani. Semoga Anda semua berbahagia, tanamannya selamat, sehat, bisa dipanen, bisa buat ditabung dan juga umroh. Semoga itu terwujud. Amin. Buat ibu-ibu yang manen kacang,
semoga juga sehat selalu karena di sini ternyata tua-tua keladi, tua-tua makin jadi makin kuat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rembang, Sulang, Sudah. Sudo.